Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Permatasari, NPM 1008008114444. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel spesies saya yang berjudul Media Tracking Jabar Cyberhoax sebagai upaya mengendalikan hoax. Yang pertama adalah latar belakang dibuatnya artikel ini. Yaitu kemajuan teknologi membuat masyarakat semakin mudah mengakses internet. Semakin mudah akses pada internet, semakin membuat internet tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, seperti untuk berinteraksi, mencari informasi, dan hiburan. Pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta dengan pengguna media sosial sebanyak 191,4 juta. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat, menyentuh angka 16,4 juta yang menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu wilayah Indonesia dengan pengguna media sosial terbanyak. Dengan banyaknya jumlah pengguna media sosial, perlu adanya pengendalian agar tidak banyak masyarakat yang terjerumus dalam berita hoax yang tersebar di media sosial. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun Badan Satuan Unit bernama Jabar Cyberhoax sebagai upaya untuk mengendalikan hoax dan penggunaan media sosial kepada masyarakat Jawa Barat. Lalu, fokus penelitian penulis adalah bagaimana aktivitas Jabar Cyberhoax melihat hoax di media sosial Twitter dengan menggunakan media tracking. Pertanyaan penelitian meliputi 1. Bagaimana penyebaran hoax di media sosial Twitter? 2. Mengapa Jabar Cyberhoax memilih menggunakan media tracking dalam melihat hoax? 3. Bagaimana antisipasi Pemprov Jabar dalam menghadapi berita hoax yang beredar? Lalu paradigma yang digunakan penulis adalah paradigma konstruktivisme dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian yaitu studi kasus. Subjek penelitiannya adalah yang pertama Bapak Alfianto Yustinova yang merupakan Ketua Jabar Cyberhoax, yang kedua Ibu Safira Putri yang selaku staf Divisi Pengelola Layanan Aduan dan Pengecekan Fakta di Jabar Cyberhoax, yang ketiga ada Bapak Gofur selaku staf Media Monitoring. Teknik pengumpulan data dalam artikel ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Lalu analisis dan pembahasan mengenai penyebaran hoax di media sosial Twitter. Penyebaran hoax di media sosial Twitter itu sama saja dengan media sosial lainnya karena setiap media sosial itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Pada media sosial Twitter, bentuk penyebaran yang terlihat adalah hoax biasanya disebarkan dengan gambar dan narasi. Penyebarannya dilakukan oleh akun-akun bodong atau biasanya disebut dengan buzzer. Bentuk penyebarannya tidak berbeda, namun yang membedakan adalah bentuk hoaxnya yang dapat berupa satir, konten menyesatkan, konten tiruan, konten palsu, konten yang salah, konteks yang salah, dan konten manipulasi. Lalu terdapat analisis di pembahasan mengenai penggunaan media tracking dalam melihat hoax. Jabar Cyberhoax menggunakan media tracking untuk mengetahui pemberitaan yang beredar terkait pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan kata kunci terhadap topik tertentu. Kegiatannya meliputi tahapan, 1. Pengumpulan data, 2. Pemilahan data, dan 3. Penganalisisan data. Kemudian analisis dan pembahasan mengenai antisipasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melihat berita hoax yang beredar. Yang pertama, Jabar Cyberhoax dalam upayanya mengantisipasi hoax secara rutin, melakukan kualifikasi terhadap berita-berita hoax yang menyebar. Jabar Cyberhoax melakukan kualifikasi melalui laman resmi dan akun-akun media sosialnya. Yang kedua, Jabar Cyberhoax menyediakan konten-konten edukasi dalam laman resmi Jabar Cyberhoax. Konten edukasi ini berupa beberapa konten literasi, artikel, berita, jurnal, dan juga materi presentasi mengenai hoax. Dari pemantauan, pada laman resmi Jabar Cyberhoax, hingga Oktober 2022, terdapat 603 konten literasi, 59 artikel, 30 berita, dan 11 materi presentasi. Kemudian 5 jurnal mengenai hoax. Kesimpulan dari artikel ini adalah 1. Penyebaran hoax di media sosial Twitter tidak jauh berbeda dengan media sosial lainnya. Penyebarannya disertai gambar yang sudah dimodifikasi atau dimanipulasi, kemudian ditambah dengan narasi-narasi yang provokatif.
Kemudian, hoax yang sudah dibuat, diunggah dan menyebar kepada pengguna lainnya. Yang membedakan hoax hanyalah jenisnya saja, yaitu satir atau parodi, konten menyesatkan, konten tiruan, konten palsu, konten yang salah, konteks yang salah, dan konten manipulasi. Yang kedua, dalam melakukan pemantauan hoax, Jabar Cyberhoax menggunakan media monitoring atau media tracking. Namun, eh, itu tidak digunakan sebagai sistem utama. Sebab menurut narasumber, setelah digunakan pada awal Jabar Cyberhoax beroperasi, dirasa kurang efektif. Namun, media monitoring atau media tracking ini efektif digunakan untuk melihat seberapa viral hoax yang beredar. Akhirnya media tracking ataupun media monitoring ini kini digunakan untuk melihat keviralan berita hoax tersebut. Yang ketiga, antisipasi yang dilakukan oleh Jabar Cyberhoax meliputi edukasi dan juga klarifikasi. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.